sebenarnya yang waktu khatib itu yang dipegang tongkat atau apa? Kayak gitu kan gitu. Saya jawab iya. Salah satu yang kita pegang untuk orang khatib, untuk khatib itu adalah tongkat salah satunya. Nah, sebelah mana katanya? Kata saya sebelah kiri. Nah, ini pas letaknya seperti ini, pas posisinya. Kayak gitu. Kan soalnya ada yang memegang tongkat sebelah kanan. Gitu. Nah, ini saya bacakan. Yusannu disunahkan. Ayya'tamidal khatibu ala qausin, bertumpuk ala qausin di panah, busur panah, au saifin atau pedang, au asa atau tongkat, au nahwiha atau selain darinya. Jadi bisa aja hal-hal yang lain pun bisa kayak gitu. Fi yadihil yusra, di tangan kiri. Di tangan kiri. Nah, wa yada'u yadahul ukhra ala harfil mimbari, dan meletakkan tangan sebelah lain, berarti tangan kanan. Tangan kanan ala harfil mimbari, di tepi mimbar. Nah, begitu, tongkat sebelah sini. Nah, cuma pada waktu itu khatib itu kan tidak pakai teks di dalam kitab ini kan, tidak pakai teks. Makanya begini. Nah, kalau kita kan hari ini pakai teks. Nah, pakai teks-teks itu aja yang kita pegang. Tongkatnya sebelah sini, sebelah kiri. Kayak gitu. Liyashghulaha anil harakah, supaya tidak tangan ini bergerak-gerak. Makanya khutbah itu berbeda dengan ceramah atau pidato. Kalau ada khutbah, hai saudara para jamaah sekalian, nah itu kan sebenarnya itu bukan khutbah namanya, gitu. Nah kayak gitu Pak. Jadi ada aturannya, khutbah itu diam. Walaupun mungkin kita menggunakan intonasi bahasa yang naik turun sebagai penekanan kita, karena Rasulullah juga waktu khutbah itu lantang. Khutbah suara Rasulullah itu lantang Bapak Ibu. Tidak yang jamaah sekalian. Nah, itu guringan jamaah. Yang pakai lantang aja masih ada yang mengaruh. Ngek. Karena apa? Maklum itu kita maklum ya, kenapa jamaah itu ketiduran. Ada yang datang bekerja, ada yang capek, ada yang habis dari aktivitas macam-macam, masuk ke dalam masjid, apalagi masjidnya adem kan, sepus angin, apalagi di samping di bawah AC misalnya kan, dapat dijamin itu Pak 5 menit langsung ketiduran. Khatib atau muadzin azan itu aja kayak dininda bobokkan gitu kan. Nah, makanya suaranya harus lantang waktu jadi khatib. Nah, lalu di sini ruwiya anil Hakim Ibnu Hazan qala wafattu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyahidtu ma'ahu al-jum'ah. Aku mengikuti beliau melaksanakan salat Jumat. Faqama, lalu Rasulullah itu muttaqian, bertumpu ala qausin au asa. Bertumpu dengan panah au asa atau tongkat. Fahamidallahu, lalu beliau mengucapkan alhamdulillah itu, wa asna alaihi kalimatin khafifatin thayyibatin mubarakatin. Lalu beliau menyampaikan khutbah itu dengan kalimat-kalimat yang ringan, yang mudah dipahami, tidak yang menjelemet bahasanya, apalagi bahasa-bahasa plastik, bahasa-bahasa Inggris, masuk bahasa yang tidak dipahami oleh jemaah lah istilahnya. Ini jemaahnya apaan ini, khatib nih ngomongnya, misalnya kan gitu. Jadi kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat yang ringan, yang mudah dipahami. Thayyibatin, kalimat-kalimat yang baik. Makanya khatib itu jangan menggunakan bahasa-bahasa memprovokator orang. Tidak tempatnya di situ memprovokator orang. Kalau ada khatib itu memprovokator, ini, apalagi masalah politik. Kafir, apa misalnya begitu. Tidak ada, Rasulullah tidak mengatakan begitu. Jadi wa asna alaih kalimatin
ada kalimat-kalimat khafifatin, kalimat-kalimat yang ringan, yang mudah dipahami, thayyibatin yang baik, kalimat-kalimatnya baik, mubarakatin dan penuh berkah, begitu. Nah, jadi terjawab, bila kita khutbah maka tongkatnya sebelah kiri kita pegang, bukan sebelah kanan, gitu. Karena penjelasannya di dalam kitab begini. Fa illam yajid saifan aw asa, jikalau tidak ditemukan pedang atau tongkat, wa nahwihi, dan selain daripada keduanya tadi, sakana yadaihi, maka tangannya diamkan kedua-duanya. Tongkat nggak ada, teks nggak ada, diamkan, gitu kan, diamkan. Bi ayyadha'al yumna 'alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, kayak kita nih, modelnya kayak kita berfoto biasanya, Pak. Nah, kayak gitu, kita berfoto. Letakkan tangan begini. Au yursilahuma, atau diulurkan kedua-duanya tanpa kita memegang kayak gini, ya, atau diulurkan kedua-duanya. Jadi ngulur gitu ya. Wala yahrikuhuma, jangan digerak-gerakan keduanya, gitu. Wala ya'basa biwahidatin minhuma, jangan mengubah-ubah, misalnya mungkin gerak-gerak. Li'annal maqsuda, karena maksudnya mendiam tangan ini tadi, al khusyu'u, kita mendapatkan kekhusyuan, wal man'u minal absi, dan menegah dari yang sia-sia yang kita lakukan.